Perintah Kaisar Naga. Bab 1351 sampai dengan 1360. Audiobook Novel Silat. Episode 136. Sangat disayangkan bahwa serangan dari ketiganya semuanya diblokir oleh penghalang di depan Dev. Kecuali untuk suara gemuruh yang keras, itu sama sekali tidak membahayakan Dev dan Rosalind. Kali ini, mereka bertiga menatap dengan mata terbelalak, sedikit bingung. Karena kamu sangat suka bermain sihir, maka aku akan menggunakan senjata. Bukankah itu menggertakmu, dan aku akan menggunakan sihir untuk bertemu denganmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menyelidiki ke udara, menggumamkan sesuatu, dan cahaya putih menyebar dari tangan Dev ke sekeliling. Segera, di mana cahaya putih bersinar, puing-puing di tanah mulai berguling dengan keras, dan kemudian perlahan-lahan berkumpul. Pada akhirnya, batu bata dan puing-puing ini berubah menjadi pedang kaki raksasa di depan Dev. Ini adalah pedang, dan energi pedang itu seperti pelangi, dan energi pedang di sekitarnya menyelimuti seluruh keluarga Zhou. Potong. Dengan pikiran di benak Dev, segera setelah pedang besar lebih dari 10 meter di depannya mengucapkan teriakan pedang, seolah-olah dia hidup kembali, dia meraung ke arah tiga Terence. Energi pedang yang mengerikan menyapu, membawa momentum yang tak tertandingi. Ketika tiganya melihat ini, mereka buru-buru mengaktifkan teknik sihir, dan dinding bumi muncul di depan mereka, mencoba untuk memblokir serangan Dev. Bang bang bang. Disertai dengan semburan suara keras, dinding bumi yang dipadatkan oleh mereka bertiga tidak dapat menghentikan serangan pedang raksasa Dev sama sekali, dan di bawah energi pedang vertikal dan horizontal Dev, itu runtuh seketika. Ujung pedang itu tak tergoyahkan, seolah ingin memotong dunia. Kulit Terence dan dua lainnya menjadi sangat jelek, keringat dingin menetes dari dahi mereka, dan formula ajaib terus-menerus dikeluarkan dari mereka bertiga. Tapi tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak bisa menghentikan pedang raksasa Dev. Mundur, cepat mundur. Melihat ini, Terence buru-buru menyapa dua lainnya dan segera mundur. Mereka tidak pernah menyangka bahwa teknik Dev begitu kuat, dan pedang raksasa yang kental itu akan memiliki energi yang sangat kuat. Ledakan. Pedang besar itu memotong jurang yang dalam di tanah. Meskipun Terence dan yang lainnya mundur dengan cepat, dampak besar masih menyebabkan mereka bertiga jatuh dengan keras, dalam kepanikan. Daerah sekitarnya dipenuhi debu, dan semua batu bata dan puing-puing yang terkondensasi tersebar kembali saat ini. Asap perlahan menghilang, Dev memeluk Rosalind dan menatap Terence bertiga dengan dingin. Pada saat ini, mereka bertiga tertutup debu, dan darah dari sudut mulut mereka meluap, membuat mereka terlihat semakin malu. Bahkan Dino, yang tidak jauh dari situ, terpengaruh, dan tubuhnya menjadi kotor. Aku tidak tertarik bermain dengan kalian lagi, pergilah ke neraka. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga muncul, dan gelombang udara yang menyengat langsung membuat semua orang terengah-engah. Tanpa ragu sedikit pun, Dev memegang Rosalind di satu tangan dan pedang pembunuh naga di tangan lainnya. Rambut di tubuh Terence meledak dalam sekejap. Saat pedang pembunuh naga muncul, Terence mulai menyesalinya, dan menyesal telah memprovokasi Dev. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya menyesal, jadi saya hanya dapat dengan cepat memadatkan kekuatan seluruh tubuh saya, dan dengan cepat mundur. Kecepatan Terence sangat cepat, tetapi dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa cepat dia masih tidak dapat melepaskan energi pedang tajam dari pedang Dev. Mata Terence akan terbelah, dan matanya penuh kengerian. Tidak, jangan bunuh aku. Terence ketakutan, dan kakinya mulai gemetar. Tapi Dev tidak peduli tentang ini, karena Terence berkata bahwa Rosalind telah menjadi wanitanya, akhir cerita ini sudah hancur. Engah. Saat pedangki menyapu, seluruh tubuh Terence dipotong oleh pedangki. Noda darah merah cerah tumpah ke langit, dan udara seluruh orang dipenuhi dengan nafas berdarah. Saat ini, seluruh tempat dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, dan semua orang tercengang. Mengejutkan, terlalu mengejutkan, mereka bertiga bekerja sama dan semuanya dibunuh oleh Dev dengan mudah. Terutama Dino, kakinya mulai terasa lemah saat ini, dan dia secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak lagi memegang kendali.
Franz dan Yoshi bahkan lebih terkejut, melihat tubuh Terence yang terputus, tuan kedua dari keluarga Zhou mati, rasa dingin datang dari lubuk hati mereka. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik dalam sekejap, dan kemudian menatap Dev dengan ngeri. Rosalind berada di pelukan Dev saat ini, dan dia benar-benar bisa merasakan detak jantung Dev. Melihat Terence terpotong oleh pedang Dev, Rosalind juga terkejut. Bagaimanapun, keluarga Zhou juga merupakan keluarga kaya di Wancheng, tetapi Dev membunuh Terence secara langsung untuk dirinya sendiri, tanpa takut menyinggung keluarga Zhou. Pada saat ini, hati Rosalind sangat hangat, dan dia semakin bersandar ke pelukan Dev. Aku katakan sebelumnya, jika kamu berani menyentuh Nonaji, kamu akan membayar dengan nyawa kalian semua keluarga Zhou. Sekarang giliranmu. Dev menatap mereka berdua dengan dingin. Merasakan tatapan dingin Dev, hati keduanya sangat berat, dan tubuh mereka bergetar. Mereka berdua takut. Sejak Dev memotong tubuh Terence dengan pedangnya, mereka takut. Tampaknya Dev sama sekali tidak takut dengan reputasi keluarga Zhou mereka. Pada saat ini, wajah kedua orang itu menjadi semakin jelek, dan hati mereka penuh penyesalan. Jika mereka tidak berdiri, mereka tidak akan jatuh ke titik seperti itu. Chen. Tuan Chen, Terence yang menyentuh penguasa istana Ji. Meskipun dia adalah tuan kedua dari keluarga Zhou saya, dia mengotak-atik bunga di mana-mana. Sekarang Patriark tidak ada, kita tidak punya cara untuk kendalikan dia. Sekarang Terence saya sudah mati, saya harap Tuan Chen dapat melepaskan keluarga Zhou. Pada saat ini, Franz memohon belas kasihan dari Dev. Terence mari, dan dia pantas mati. Jika bukan karena dia yang cabul besar, bagaimana mungkin keluarga Zhou mengalami bencana seperti ini? Ya, itu semua dilakukan oleh Terence. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Sekarang dia sudah mati, saya harap Anda bisa melepaskan kami. Yoshi juga buru-buru mengikuti Dev untuk memohon belas kasihan. Dino mendengarkan kata-kata kedua orang itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan, dia tidak pernah berpikir bahwa mereka, para pelayan keluarga Zhou, akan berani mengatakan hal seperti itu tentang Terence. Namun, juga tercermin dari sisi bahwa keluarga Zhou tampaknya tidak terlalu menyukai Terence. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jika kamu berani menyentuh Nonaji, kamu akan membayar dengan nyawa kalian semua keluarga Zhou. Kalian berdua bunuh diri sekarang, dan kamu masih bisa menghindari rasa sakit darah dan daging. Suara acuh tak acuh Dev tidak memiliki emosi apapun. Terence berani menghina Rosalind, Dev tidak bisa membiarkan keluarga Zhou pergi. Anda. Franz dan Yoshi langsung tersipu. Mereka semua memohon kepada Dev dengan sangat rendah, dan Terence juga terbunuh, haruskah keluarga Zhou dimusnahkan? Dev memegang pedang di satu tangan dan memandang keduanya dengan dingin. Apakah kamu siap untuk mati? Dev, jangan berpikir kami benar-benar takut padamu, hanya tidak ingin kehilangan kedua belah pihak. Jika itu masalahnya, maka jangan salahkan kami karena berusaha keras. Franz meraung marah, wajahnya ganas dan penuh kegilaan, dan kemudian dia mengeluarkan botol obat merah dari tubuhnya, membuka tutup botol secara langsung, dan menuangkan obat cair ke dalam mulutnya. Melihat botol obat di tangan Franz, Dev sedikit mengernyit, karena saat dia membuka tutup botol, dia mencium bau manik, dan juga bau mayat. Bagaimana mungkin keluarga seni bela diri yang normal memperbaiki obat ini? Mungkinkah keluarga Zhou juga menjadi kultivator jahat? Sama seperti Dev sedang berpikir, tubuh Franz langsung membengkak, membesar, dan pakaiannya hancur, memperlihatkan dua lengan seperti naga bertanduk, dadanya membuncit tinggi, dan aura di tubuhnya mulai mendatangkan malapetaka. Franz saat ini terlihat seperti binatang berbentuk manusia, dengan matanya yang menonjol ke depan, sangat menakutkan. Ketika Rosalind melihat adegan ini, dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat membenamkan kepalanya ke dada Dev. Yoshi memandang Franz di sebelahnya, ada sedikit kepanikan dan kecemasan di matanya, dan ekspresi wajahnya ragu-ragu. Tunggu apa lagi? Menunggu kita semua terbunuh? Franz memandang Yoshi, suaranya bergetar seperti bel, dan matanya dipenuhi kegilaan. Yoshi menghela nafas tak berdaya, lalu mengeluarkan botol obat merah yang sama, membuka tutupnya, dan meminum cairan di dalamnya. Segera, bentuk tubuh Yoshi juga berubah, dan pada akhirnya sama persis dengan Franz.
Menghadapi dua pria mirip monster itu, mata Dev penuh dengan penghinaan. Kekuatannya tidak bagus, bahkan jika kamu meminum ramuan, kamu tidak bisa lepas dari takdir kematian. Dev tersenyum dingin. Dev saat ini adalah Wuhou, dan dia telah menciptakan jiwa yang baru lahir di tubuhnya. Selama jiwa yang baru lahir tidak mati, tubuhnya abadi, dan Dev tidak akan mati. Ini adalah kepercayaan terbesar Dev. Dengan pengalaman melawan Douglas dan dibangkitkan, Dev sekarang jauh lebih percaya diri. Oke, kalau begitu biarkan kamu melihat kekuatan kami yang sebenarnya. Wajah Franz ganas, dan dengan gerakan tubuhnya, dia mengikuti Yoshi dan bergegas menuju Dev pada saat yang sama, kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Dev, di sisi lain, tidak terburu-buru, kelima jarinya ditekuk menjadi bentuk kepalan tangan, dan kepalan tangan itu dibungkus oleh kekuatan naga, memancarkan aura menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Tinju dipenuhi dengan cahaya keemasan, membuat seluruh dunia terasa berubah warna. Dev akan melawan serangan keduanya dengan satu pukulan. Tinju cahaya suci. Dev berteriak dengan marah. Segera setelah itu, kekuatan menakutkan berpusat pada Dev dan menyebar ke sekitarnya. Villa lain seluruh keluarga Zhou juga mulai bergetar dan runtuh. Villa-villa runtuh satu demi satu, bahkan jika dipisahkan oleh ratusan meter, itu juga runtuh. Dalam sekejap mata, seluruh manor keluarga Zhou hancur. Melihat pemandangan di depan mereka, Franz dan Yoshi ngeri. Di pupil mereka hanya bisa melihat kepalan emas mengembang tanpa batas, seolah ingin menutupi langit dan matahari. Merasakan nafas kematian, mereka berdua menjadi pucat karena ketakutan. Mereka buru-buru menghabiskan semua kekuatan mereka dan meninju bersama. Pada saat yang sama, mereka merangsang kekuatan mereka untuk membentuk penghalang di sekitar tubuh mereka, mencoba memblokir pukulan Dev. Ledakan. Tapi saat berikutnya, gaya tinju Dev dengan potensi untuk menghancurkan yang kering dan yang busuk, secara langsung menghancurkan penghalang keduanya, dan akhirnya menghantam tubuh Franz dengan keras. Engah! Saya melihat tubuh Franz, tanpa tanda sedikit pun, langsung meledak menjadi awan darah, dan dia bahkan tidak bisa melihat buih. Melihat pemandangan di depannya, Yoshi tercengang, seluruh tubuhnya berlumuran darah Franz, dan dia berdiri di sana dengan linglung. Dan Dino yang tidak jauh bahkan tersungkur di tanah, dan cairan kuning mengalir ke seluruh tanah di sepanjang kaki celananya. Segera, Yoshi menyadari bahwa bahkan setelah minum obat, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Dev. Yang paling mendesak adalah melarikan diri, karena untuk sisa keluarga Zhou, dia tidak akan peduli lagi. Memikirkan hal ini, Yoshi berbalik dan melarikan diri. Keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup membuatnya berharap dia bisa menumbuhkan 100 kaki. Melihat Yoshi yang melarikan diri, Dev mendengus dingin, memeluk Rosalind, dan langsung melompat ke udara. Segera setelah dia menamparnya dengan telapak tangan, tubuh Yoshi meledak di udara tepat saat dia melompat, menghujani darah ke seluruh langit. Bau darah yang kuat menjijikkan. Rosalind dalam pelukan Dev membenamkan kepalanya lebih dalam lagi. Dino bodoh, benar-benar bodoh. Jika ada orang di dunia ini yang menjual obat penyesalan, dia bersedia membelinya dengan harga berapapun. Sekarang dia membenci dirinya sendiri karena terobsesi dengan hantu, dan karena mengkhianati Rosalind. Jika dia masih bisa membentuk aliansi dengan Istana Teratai Merah saat ini, dengan kemampuan Dev saat ini, bukankah Istana Binatang Suci bisa berkembang? Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dev berjalan perlahan ke Dino dan menatapnya dengan dingin. Dino merasakan hawa dingin di mata Dev, dan seluruh tubuhnya semakin gemetar. Dia mulai bersujud kepada Dev terus-menerus. Tuan Chen, saya salah, saya benar-benar salah, saya terobsesi, dan saya dipaksa oleh Terence. Tolong jangan bunuh saya, Tuan Chen, saya bersedia menjadi banteng dan kuda untuk Tuan Chen, biarkan saya melakukan apa saja. Dino mati-matian bersujud untuk memohon belas kasihan. Pada saat ini, Rosalind, yang berada di pelukan Dev, mengangkat kepalanya dan meminta Dev untuk menurunkannya. Kemudian dia menunggu Dino dengan kejam. Dino, kamu adalah penjahat yang paling kubenci. Aku selalu berpikir kamu adalah pria yang baik. Kebencian Rosalind terhadap Dino lebih dalam daripada Terence.
Jika Dino tidak memanfaatkan kepercayaannya untuk menipunya, bagaimana Terence akan berhasil? Penguasa Ji, saya salah, saya benar-benar salah, saya tidak akan pernah berani lagi, tolong ampuni saya. Dino menangis. Dan Dev menatap Dino dengan dingin, dan matanya menjadi semakin jijik. Pada awalnya, Dino tidak terbiasa dengan tindakan Quentin Fay, penguasa istana binatang suci sebelumnya, bahkan menusuk dan membunuh Quentin, dan Dev berpikir bahwa Dino baik. Tapi dia tidak pernah berpikir dia akan menjadi hal yang sama setelah dia menjadi penguasa istana dari istana binatang suci. Mungkin juga posisinya belum mencapai ketinggian, dan sifat aslinya belum terungkap. Sampah. Dev mendengus pelan, lalu mengangkat jari kakinya. Ubin tajam di tanah langsung menembus leher Dino. Terobsesi, dan saya dipaksa oleh Terence. Dino menutupi lehernya dengan tangannya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara, dan jatuh ke tanah setelah beberapa saat, tanpa bernapas. Melihat Dino mati, kemarahan Rosalind mereda. Dev, ayo pergi. Rosalind memanggil nama Dev secara langsung, bukan Tuan Chen lagi. Mungkin ini bisa lebih menunjukkan peningkatan hubungan antara dua orang saat ini. Tetapi Dev tidak mendengar apa-apa, tetapi berkata kepada Rosalind, saya katakan sebelumnya, ketika Terence menyentuh Anda, semua orang di keluarga Zhou akan membayar untuk hidup mereka. Rosalind tersipu, omong kosong apa yang kamu bicarakan, Terence tidak menyentuhku sama sekali, aku baik-baik saja sekarang. Dev terkejut, lalu Terence berkata bahwa kamu telah menjadi wanitanya. Bodoh, kamu percaya semua yang dia katakan, tetapi kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Rosalind menatap Dev putih, ayo pergi, atau Rafaela akan khawatir di rumah. Setelah Rosalind selesai berbicara, dia maju 2 langkah, tetapi tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan dia hampir jatuh. Dev memiliki tangan yang cepat dan mata yang cepat, dan buru-buru memeluk Rosalind. Biarkan aku menggendongmu pulang. Memegang Rosalind di tangannya, Dev dengan cepat berjalan menuju Istana Teratai Merah. Saat ini, di gerbang Istana Teratai Merah, Rafaela sedang menunggu dengan cemas. Sekarang hampir subuh, tetapi tidak ada berita tentang kakak perempuannya, Rafaela sangat cemas. Tepat ketika Rafaela dalam keadaan cemas, sesosok tiba-tiba muncul, dan kemudian dia melihat Dev berjalan kembali dengan Rosalind di pelukannya. Melihat adegan ini, Rafaela tertegun sejenak. Karena pada saat ini, Rosalind melingkarkan lengannya di leher Dev, dan mereka berdua sangat dekat. Melihat dia telah mencapai Istana Teratai Merah, Rosalind dengan cepat berbisik kepada Dev. Turunkan aku. Bagaimanapun, Rosalind adalah kepala istana dari Istana Teratai Merah, jadi begitu dekat dengan seorang pria tidak akan mempengaruhinya dengan baik. Dev menurunkan Rosalind, lalu Rosalind merapikan pakaiannya sebelum berjalan menuju Istana Teratai Merah. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Rafaela berlari dan berkata pada Rosalind. Aku baik-baik saja, terima kasih kepada Dev, kalau tidak aku tidak akan bisa kembali. Setelah Rosalind selesai berbicara, dia melirik Dev dengan penuh kasih sayang. Ekspresi Rosalind semuanya ada di mata Rafaela, kali ini Rafaela tersenyum buruk, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih kepada kakak Chen. Oh, aku tidak bisa memanggil kakak Chen, kupikir sudah waktunya untuk memanggilnya kakak ipar. Kata-kata Rafaela membuat Rosalind tersipu seketika, dan memelototi Rafaela, kamu gadis sialan, apa yang kamu bicarakan, lihat apakah aku tidak memukulmu. Rosalind mengejar Rafaela ke Istana Teratai Merah, sementara Dev mengikuti dengan senyum tipis. Karena belum beristirahat sepanjang malam, beberapa orang tertidur dengan cepat. Setelah fajar, Wan Cheng, keluarga Zhou. Melihat keluarga Zhou yang telah hancur, banyak orang menunjuk. Terutama untuk beberapa keluarga seni bela diri, mereka semua tidak membayangkan, saya tidak tahu siapa mereka, siapa yang dapat mengubah keluarga Zhou menjadi reruntuhan dalam semalam. Toby Zhou, kepala keluarga Zhou, kembali untuk melihat mayat saudara laki-laki keduanya, dan manor keluarga Zhou yang telah menjadi puing-puing, dan orang itu sangat marah. Siapa yang melakukannya? Aku harus menghancurkannya berkeping-keping. Toby Zhou meraung, aura pembunuh yang mengerikan diluncurkan. Sebagai Wuhou, Toby Zhou biasanya hanya fokus mencari sumber daya untuk berkultivasi, dan jarang mengurusi urusan keluarga.
Dan saya ingin kembali kali ini, tetapi keluarga Zhou telah menjadi seperti ini. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa keluarga Zhou ada di Wancheng, dan itu juga merupakan keluarga seni bela diri papan atas, yang memiliki kebencian yang begitu dalam terhadap keluarga Zhou. Tidak hanya membunuh adiknya, tetapi juga menghancurkan keluarga Zhou. Tuanku, ini istana teratai merah. Pada saat ini, seorang pelayan dari keluarga Zhou berlutut di depan Tobi dan berkata dengan gemetar. Istana teratai merah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tobi mengerutkan kening, kekuatan istana teratai merah, bagaimana mungkin menghancurkan keluarga Zhou? Bahkan jika Rosalind, penguasa istana teratai merah, maju sendiri, dia pasti bukan lawan dari keluarga Zhou saya. Bagaimana dia bisa membunuh saudara laki-laki kedua saya dan menghancurkan keluarga Zhou? Bagaimana dengan keluarga Zhou? Di mana Franz dan Yoshi? Saya meminta mereka untuk menjaga rumah, mengapa mereka tidak terlihat? Ketika Tobi pergi, dia secara khusus menjelaskan kepada Franz dan Yoshi untuk menjaga rumah, karena dia tahu bahwa adik laki-lakinya cabul dan mudah menimbulkan masalah. Sekarang keluarga Zhou seperti ini, tetapi kedua orang itu tidak ada, yang membuat Tobi sangat marah. Tuan, Franz dan Yoshi sudah mati, mereka sudah mati. Pelayan itu berkata dengan tergesa-gesa. Kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Mati? Tobi terkejut. Di mana tubuh mereka? Tidak ada tulang yang tersisa. Keduanya menjadi cairan. Mereka langsung diledakkan oleh orang-orang dari istana teratai merah. Tidak ada tulang yang tersisa. Memikirkan pertempuran tadi malam, para pelayan minggu ini gemetar ketakutan. Apa? Kali ini, seluruh wajah Tobi menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan, bagaimana mungkin ada ahli yang begitu kuat di istana teratai merah? Jika mereka benar-benar dari istana teratai merah, maka istana teratai merah tidak akan dikenal di seluruh barat daya untuk waktu yang lama. Kamu ceritakan semua yang terjadi secara detail, apa yang terjadi dengan tubuh Dino? Tobi tidak tahu apa yang terjadi selama ketidakhadirannya, bagaimana mungkin tubuh Dino dari istana binatang suci muncul di rumah Zhou. Segera, pelayan itu memberitahu Tobi apa yang terjadi secara rinci. Hanya saja pelayan ini tidak tahu bahwa Dev yang membunuh tadi malam, dia hanya tahu bahwa dia ada di sini untuk menyelamatkan Rosalind, jadi dia seharusnya seseorang dari istana teratai merah. Namun, Tobi tidak berpikir demikian, karena dia tahu hampir semua orang yang dapat memiliki sarana semacam ini di istana teratai merah dan bahkan seluruh barat daya, dan jumlahnya tidak banyak. Panggil orang-orangmu segera dan ikuti aku ke istana teratai merah. Tidak peduli siapa pihak lain, aku harus membalas kebencian ini. Tobi menggertakkan giginya, aura pembunuh melintas di matanya. Kyoto, rumah keluarga naga. Jaiden menatap putranya Raiden di depannya dengan ekspresi yang sangat rumit. Saya melihat bahwa tubuh Raiden telah banyak membusuk, disertai dengan semburan bau busuk. Jika tidak dibungkus pakaian, mungkin akan membuat orang takut sampai mati. Jaiden berpengetahuan luas, dan dia melihat sekilas mengerti apa yang terjadi dengan Raiden. Raiden, apa yang terjadi, di mana tuanmu, Tuan Dingchan? Jaiden bertanya pada Raiden. Ayah, tuanku sudah naik ke Elysium, tapi dia memberikan semua keahliannya kepadaku. Sekarang aku telah menembus Marquis, tidak akan lama lagi tidak akan ada seorang pun di seluruh dunia seni bela diri Kyoto yang menjadi lawanku. Raiden berkata dengan percaya diri. Melihat Raiden seperti ini, Jaiden merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Orang di depannya bisa dikatakan bukan lagi putranya, tetapi bisa juga dikatakan begitu. Raiden, bagaimana kamu bisa dirasuki oleh jiwa? Jaiden bingung, dan Tuan Dingchan memberikan keahliannya, bagaimana bisa Raiden menjadi seperti ini? Ayah, ini semua karena Dev. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin tubuhku bisa hancur? Tuanku tidak bisa menyembuhkan tubuhku sama sekali. Aku tidak ingin menghabiskan seluruh hidupku di tempat tidur. Aku ingin membalas dendam pada Dev, balas dendam. Sayang sekali Dev sudah mati. Aku tidak bisa membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ini adalah penyesalan terbesarku. Ada pandangan tegas di mata Raiden, dia benar-benar ingin membiarkan Dev mengalami perasaan digulingkan.
Kalau begitu Dev tidak mati dengan mudah. Jaiden berkata dengan ringan. Apa? Bukankah itu Dev sudah mati? Dan pemimpin aliansi mengatakan dia telah membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Raiden tampak terkejut. Tuanmu, Tuan Dingchan. Dia pasti masih hidup. Ada beberapa rahasia yang tidak dia ketahui, dan aku salah satu yang mengetahuinya. Jaiden menyipitkan matanya, wajahnya penuh kesedihan. Bagus sekali, jika Dev tidak mati, aku bisa menghancurkannya dengan tanganku sendiri. Raiden berkata dengan penuh semangat. Dia senang Dev belum mati, tapi Jaiden memiliki wajah sedih. Raiden, ada beberapa hal yang belum kamu ketahui, biarkan aku memberitahumu. Dia ingin memaksa jiwa keluar dari tubuh Raiden, bahkan jika Raiden benar-benar dihapuskan, dia akan tetap menjadi putranya, tetapi sekarang Raiden hanyalah tubuh. Sekarang Raiden masih bisa mengendalikan pikiran dan otaknya sendiri, ketika jiwanya benar-benar kuat, dia akan mengambil pikiran Raiden, dan kemudian kendali tubuh akan berada di tangan jiwa. Jaiden tidak ingin putranya menjadi manusia atau hantu. Ayah, apa yang kamu lakukan? Raiden terkejut, dan secara naluriah mundur. Tapi setelah mundur selangkah, mata Raiden berkilat, dan kemudian aura di tubuhnya berubah seketika. Orang tua, kamu ingin menyakitiku. Raiden membuat suara tua dan aneh, dan kemudian tangan layu Raiden meraih Jaiden. Jaiden membuat blok, tetapi dia tidak berani melakukan yang terbaik, dia takut melukai tubuh Raiden. Tetapi ketika Jaiden memblokirnya, Raiden langsung meraih leher Jaiden dengan tangannya yang lain. Rasa mati lemas langsung membanjiri kepala Jaiden. Hari ini, aku juga menghisap skillmu. Mengatakan itu, Raiden meletakkan tangannya di atas kepala Jaiden, dan segera Jaiden merasa bahwa kekuatan di tubuhnya dengan cepat terkuras. Berhenti. Raiden tiba-tiba melepaskan Jaiden, dan kemudian meraung sekuat tenaga. Ini adalah pertarungan Raiden untuk menguasai tubuh dengan jiwa di dalam tubuh. Jika kamu berani menyakiti ayahku, aku akan bunuh diri dan mati bersamamu. Raiden mengancam jiwa dengan keras. Segera, jiwa tidak memiliki suara, Raiden memandang Jaiden. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Jaiden memandang Raiden di depannya dan menghela nafas berat. Raiden, jangan khawatir, aku akan membuatmu kembali normal. Setelah Jaiden selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju ruang rahasia keluarga naga. Dia akan menganiaya Raveena, dia ingin tahu rahasia yang ingin dia ketahui. Karena saat ini, rahasia ini tidak hanya terkait dengan hidup dan mati keluarga naga, tetapi juga kehidupan Raiden. Istana Teratai Merah. Meskipun langit sudah cerah, Dev dan yang lainnya masih tidur, lagi pula, mereka tidak tidur nyenyak tadi malam. Bergemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan batu besar tepat di depan Istana Teratai Merah langsung hancur. Dan ilusi yang melindungi Istana Teratai Merah juga menghilang seketika pada saat ini. Suara tiba-tiba ini tiba-tiba membangunkan Dev dan yang lainnya. Rosalind bangkit dan memimpin orang-orang menuju gerbang istana, dan Dev juga dengan cepat bangkit dan mengikuti. Saya melihat bahwa di depan Istana Teratai Merah, Tobi dan keluarga Zhou sedang menatap Istana Teratai Merah. Niat membunuh tanpa akhir meletus dari tubuh Tobi. Merasakan niat membunuh ini, hati setiap orang bergetar. Pada saat ini, tubuh Rosalind belum sepenuhnya pulih. Ketika dia melihat Tobi membawa keluarga Zhou ke pintu secara langsung, wajahnya menjadi sangat jelek. Patriark Zhou, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke Istana Teratai Merah saya secara agresif. Rosalind menstabilkan suasana hatinya dan bertanya pada Tobi. Rosalind, kamu jalang bau, jangan berpura-pura menjadi seorang ibu, yang membunuh saudara laki-laki keduaku dan menghancurkan keluarga Zhouku, biarkan dia keluar. Tobi tahu bahwa Rosalind tidak mungkin melakukan ini, dia tidak memiliki kemampuan itu. Ketika Rosalind mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Patriark Zhou, saudara keduamu bergabung dengan Dino dari Istana Binatang Suci untuk menipuku untuk membiusku, mencoba berkomplot melawanku, dan sekarang dia sudah mati, itu salah dia sendiri. Ketika Tobi mendengarnya, dia menjadi lebih marah. Rosalind, kamu mengatakan itu karena kamu tidak ingin menyerahkannya, kan?
Jika begitu aku akan membantai istana teratai merahmu hari ini untuk membalaskan dendam saudara keduaku. Setelah Tobi selesai berbicara, aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan kekuatan paksaan menekan semua orang di istana teratai merah. Beberapa murid istana teratai merah dengan kekuatan rendah mulai menjadi pucat dan muntah darah terus-menerus. Dev, yang selalu berada di belakang, merasakan nafas Tobi, dan wajahnya menjadi sangat bermartabat. Kekuatan Tobi tampaknya tidak lebih buruk dari Douglas. Dev tidak pernah menyangka bahwa di tempat seperti perbatasan barat daya, akan ada master seperti Tobi. Akulah yang membunuh saudaramu, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Dev tiba-tiba memancarkan aura, melawan paksaan Tobi, dan semua orang di istana teratai merah menghela nafas lega. Berjalan perlahan ke depan, Dev langsung menghadap Tobi. Tuan, itu dialah yang membunuh tuan kedua. Saat ini, para pelayan keluarga Zhou mengenali Dev dan berkata dengan penuh semangat. Anak baik, kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Dari siapa kamu belajar? Dari mana kamu? Tobi mengabdikan dirinya untuk berkultivasi dan tidak terlalu memperhatikan forum seni bela diri, jadi dia juga tidak mengenal Dev. Melihat bahwa Dev memiliki kekuatan yang mengerikan di usia yang begitu muda, saya khawatir ada kekuatan di belakang Dev. Meskipun keluarga Zhou dianggap sebagai keluarga kaya di Wancheng, dan bahkan termasuk yang terbaik di seluruh barat daya, tetapi di luar wilayah ini, keluarga Zhou mereka bukanlah apa-apa. Terutama di dunia seni bela diri Kyoto, yang keluarganya memiliki latar belakang yang dalam, Tobi tidak berani memprovokasi. Saya David Chen, dan saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Dev adalah nama panggilan saya. Dev berkata dengan dingin. Dev? Tobi mengerutkan kening, memikirkan nama itu, tetapi segera, mata Tobi berbinar. Oh, aku ingat, orang yang membunuh Dalton Ning itu kamu, kan? Tidak buruk? Dev mengangguk riang. Anak baik, jangan berpikir bahwa kamu dapat memanggil angin dan hujan di ibu kota, dan kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini. Karena kamu mengaku membunuh saudaraku, maka gunakan hidupmu untuk membayarnya. Setelah Tobi selesai berbicara, dia langsung melompat. Ledakan. Angin palem yang menakutkan turun dari langit, bergerak ke arah Dev untuk menekannya. Tinju cahaya suci. Dev meraung, diikuti oleh pukulan tiba-tiba. Tinju sengit tiba-tiba melonjak ke langit. Tinju cahaya suci, bahkan langit pun berani meledak. Ini bukan lagi gerakan biasa, tapi kemauan yang pantang menyerah, semangat juang tertinggi. Kombinasi tinju dan niat, kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan. Ada ledakan yang mengejutkan, seolah-olah langit akan terkoyak, dan dampak kekerasan langsung terciprat ke sekeliling. Nona Ji, cepat bawa orang kembali ke istana. Dev berteriak pada Rosalind dengan keras. Dev tahu bahwa pertempuran antara dia dan Tobi pasti akan memiliki akibat yang besar, dan orang-orang di istana teratai merah ini mungkin tidak dapat menanggungnya. Dev, aku. Rosalind memandang Dev dengan gugup, dia tahu kekuatan Tobi dan takut Dev bukan tandingannya. Mundur, kalian yang tinggal di sini hanya akan menggangguku, mundur. Dev menatap Rosalind dengan kecemasan di matanya. Ketika Rosalind melihat ini, dia akhirnya mengertakkan gigi, dan orang-orang yang membawa istana teratai merah mundur. Mereka hanya bisa menyaksikan pertempuran antara Dev dan Tobi dari jauh. Pertarungan percobaan pertama membuat tempat Dev berdiri, mengepul dengan asap dan debu, seperti badai pasir yang mengamuk. Seluruh istana teratai merah berguncang untuk beberapa saat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan kedua Wuhou yang bertarung satu sama lain terlalu besar. Melihat ini, Dev melompat dari tanah dan bergegas menuju gunung belakang. Dia ingin membawa Tobi pergi untuk mencegah seluruh istana teratai merah dihancurkan dalam pertempuran. Ini adalah kerja keras Rosalind, dan juga tempat berlindung para murid istana teratai merah ini. Jika dihancurkan, mungkin tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Apakah kamu ingin melarikan diri? Tobi mendengus dingin, lalu mengejar Dev. Dalam sekejap, Tobi tiba-tiba muncul di depan Dev. Tubuh Tobi memancarkan aura yang sangat dingin. Menghadapi aura ini, bahkan Dev bergidik.
Toby tidak memiliki omong kosong tambahan, dan langsung meninju tubuh Dev dengan keras. Dengan pukulan ini, guntur bergetar, dunia berubah warna, dan pemandangan yang mengerikan itu tampak seperti akhir dunia. Melihat pemandangan mengerikan di gunung belakang, Rosalind dan Rafaela mengepalkan tangan erat-erat, mengkhawatirkan Dev. Melihat ini, Dev memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dibawa ke dalam permainan penuh, dan kekuatan naga terus menyebar keluar. Tinju cahaya suci. Dev menyambutnya dengan pukulan, dan pukulan mengerikan itu meledak seketika. Ledakan. Aura yang mendominasi keduanya bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, membuat suara yang menghancurkan bumi. Seluruh gunung mulai berguncang, kerikil berterbangan, dan bumi berguncang. Di gua di belakang gunung, ada seorang pria berpakaian hitam, duduk bersila di dalam gua itu ditutupi dengan mantra, dan sepertinya beberapa lingkaran sihir sedang diatur. Tapi goncangan yang tiba-tiba menyebabkan batu jatuh dari gua, dan lingkaran sihir yang baru saja dipasang juga berantakan. Pria berbaju hitam mengerutkan kening. Suara apa itu? Sangat keras. Mungkinkah seseorang telah menemukan tempat ini? Pria berbaju hitam itu bangkit, dan sosoknya melompat keluar dari gua dalam sekejap, lalu bersembunyi di balik batu besar. Saat dia melihat Dev, ada ekspresi terkejut di matanya. Saat ini, Dev sangat malu. Dia tidak terawat, tubuhnya tertutup debu, dan ada noda darah di sudut mulutnya, jelas terluka. Dan kakinya lebih dari satu kaki ke tanah. Tanah di sekitar kakinya penuh dengan retakan padat, yang tampak menakutkan. Hanya sedikit keterampilan, dan itu tidak cukup. Berlutut dan mati untukku. Mata Toby dingin, dan dia tiba-tiba maju selangkah ke depan, dan tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Kuat, tak terduga, tak tertandingi. Dev hanya merasa ada gunung besar yang menekannya, ingin membuatnya berlutut. Tekanan yang mengerikan membuat tubuhnya bergetar. Bahkan terdengar suara berderit dari tulangnya hampir remuk. Di kulit, ada manik-manik darah yang padat, yang merupakan tekanan kuat, menghancurkan pembuluh darah di permukaan kulit. Dev sangat kuat, tetapi di bawah tekanan Toby ini, dia masih terlihat sangat rapuh. Situasi Dev tiba-tiba menjadi sangat berbahaya, jika dia tidak hati-hati, dia mungkin mati hari ini. Toby terlalu kuat, setidaknya dalam jangka menengah Wuhou. Kekuatan yang luar biasa, bahkan jika kekuatan tempur Dev melawan langit, dia tidak bisa menandinginya. Lagi pula, jarak antara keduanya terlalu besar. Semakin tinggi alam, semakin besar kesenjangan antara masing-masing alam, hampir tidak mungkin bagi yang lemah untuk mengalahkan yang kuat di alam besar. Sekarang Dev baru saja dipromosikan ke Wuhou, dan masih ada celah besar dengan Toby. Menghadapi aura Toby, Dev bahkan tidak berani menghindar, karena dia tidak bisa mengelak sama sekali. Jika dia mengelak secara paksa, dia hanya akan menjadi lebih pasif, lebih baik bertarung dengan sembrono. Pada saat ini, Dev hampir berubah menjadi pria berdarah. Tubuhnya masih berdiri tegak, dan bumi berguncang. Jika itu adalah orang lain, di bawah tekanan yang begitu menakutkan, dia pasti akan berlutut, atau bahkan meledak sampai mati. Toby kagum bahwa Dev tidak bisa mati, dan bahkan berdiri diam. Meminta aku berlutut, kamu tidak layak. Di mata Dev, dua kelompok api emas tiba-tiba meledak. Di belakangnya, bahkan seekor naga emas samar muncul, itu adalah naga emas yang memandang rendah dunia. Itulah keindahan tiada tara yang menghadap ke 9 langit dan 10 bumi. Di bawah paksaan yang mengerikan ini, di bawah tekanan hidup dan mati, naga emas di tubuh Dev akhirnya dirangsang lagi. Pada saat ini, Dev tampaknya telah menjadi kaisar tertinggi, tidak dapat diganggu-gugat. Ledakan. Pikiran tirani meletus, dan Dev dengan paksa melepaskan diri dari tekanan Toby. Apa ini? Kamu siapa? Wajah Toby berubah drastis. Saat naga emas muncul tadi terlalu menakutkan, bahkan jika dia kuat dan berkemauan keras, dia hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerah. Pada saat ini, pria berbaju hitam yang bersembunyi di balik batu besar itu memandangi naga emas yang berputar-putar di belakang Dev, matanya melebar, dan matanya penuh kengerian. Putra naga? Mungkinkah Dev adalah putra naga? Pria berbaju hitam itu bergumam pada dirinya sendiri, dan pakaian di punggungnya langsung basah oleh keringat.
Dan Dev memandang Toby dengan dingin dan berkata sambil mencibir, "Saya melihat kekuatan Anda, tetapi tidak lebih dari itu." Setelah Dev selesai berbicara, tangannya bergerak pelan, dan naga emas itu naik ke langit. Setelah itu, gerakannya tidak berhenti, dan dia langsung menembakkan roh api dengan kedua tangannya. Cahaya menyilaukan tiba-tiba meletus dari tubuh naga emas. Mengaum. Naga emas mengeluarkan suara auman naga yang bergema di langit dan bumi, dan semua energi spiritual di tubuh meledak. Naga emas tiba-tiba memuntahkan seteguk kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual ini langsung terkondensasi, dan tinju yang sangat kuat muncul. Pukulan ini berwarna hijau zamrud seperti zamrud, sebening kristal, tetapi mengandung energi yang menggetarkan jiwa. Kemudian, naga emas mengayunkan tubuhnya, dan geng tinju hijau tiba-tiba meraung ke Toby. Tinju cahaya suci. Pada saat yang sama, Dev juga berjuang keras untuk menampar. Saya melihat menterinya sedang duduk di atas kuda, tangan kirinya membentuk setengah lingkaran, dan tangan kanannya tiba-tiba terdorong keluar. Pada awalnya, hanya ada sedikit cahaya keemasan di tinjunya, dan saat telapak tangan didorong ke depan, cahaya keemasan menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, cahaya keemasan tiba-tiba menjadi sangat menyilaukan, berubah menjadi kepalan emas yang besar. Tinju itu, dengan radius 3 kaki, seperti batu kilangan besar. Kecemerlangan mengalir di tanda tinju, dan ada juga kilatan cahaya, yang tampak penuh keagungan dan misteri. Gemuruh. Tinju cian dan tanda tinju emas semuanya meraung, dengan suara gemuruh yang menakutkan, menghancurkan mereka ke depan. Keduanya sangat ganas dan mendominasi. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan rintangan apapun, seolah-olah ada gunung di depan mereka, mereka juga dapat menghancurkannya. Anak baik, tidak heran kamu bisa membunuh Dalton Ning, kamu benar-benar memiliki beberapa trik. Toby sedikit terkejut, tapi itu hanya sedikit, Dev tidak cukup baginya untuk diperhatikan. Saat dia mengatakan itu, dia membagi tangannya dan menamparnya dengan ringan. Dia bahkan menggunakan kedua tangannya untuk dengan paksa mengambil tinju dan sidik jari Dev. Namun, di telapak tangannya, ada kecemerlangan dan pengekangan putih yang tersembunyi. Ledakan. Dua petir meledak, dan langit dan bumi bergetar. Sebuah bukit di dekatnya runtuh. Kamu juga menamparku. Pada saat ini, suara acuh tak acuh Toby terdengar, dan kemudian dia menampar dengan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan, situasinya bergerak. Dengan kekuatan gunung dan tsunami, dia pergi ke Dev. Telapak tangan ini mengandung energi menakutkan yang tak ada habisnya, prajurit biasa pasti akan musnah. Dev juga merasakan ancaman besar. Wajahnya sangat bermartabat, dan mulutnya tiba-tiba meraung. Pada saat yang sama, tangannya dengan cepat meremas rangkaian formula. Dalam sekejap mata, dia menciptakan 36 formula untuk membentuk penghalang di depannya. Kemudian, naga emas yang melayang di udara memancarkan cahaya keemasan. Setelah nyanyian naga, dia bergegas menuju Toby. Sikat! Sakitiku. Dengan kilatan cahaya, kecemerlangan putih yang sangat kaya meletus dari tubuh naga emas. Kekuatan spiritual dalam tubuh telah didorong ke titik ekstrim. Ho ho ho! Raungan panjang terdengar di sekitar. Namun, serangan naga emas juga menghabiskan kekuatan spiritual di tubuh Dev, tetapi dalam sekejap, sebagian besar kekuatan spiritual di tubuhnya terkuras. Membunuh. Dev meledak. Bum bum bum. 3 ledakan mengerikan terdengar satu demi satu. Tubuh naga emas menghantam tubuh Toby dengan keras, membatalkan pukulan mengerikan Toby dalam sekejap. Tapi setelah pukulan ini, naga emas itu juga langsung berubah menjadi cahaya keemasan kecil dan menghilang. Tapi pukulan Toby, meskipun banyak diimbangi oleh naga emas, itu masih memiliki kekuatan yang cukup, dan angin palem menderu ke arahnya. Ledakan. Ledakan keempat terdengar, dan Dev berdiri diam penghalang yang baru saja dipadatkan oleh Dev mengimbangi serangan Toby. Anak baik, aku meremehkanmu. Tapi aku ingin melihat, apakah kamu bisa menahan beberapa telapak tanganku? Kata Toby, telapak tangan kedua dibombardir. Wajah Dev berubah drastis. Serangan naga emas barusan hampir menguras kekuatan spiritual di tubuhnya. Dev mencoba memblokir serangan Toby kali ini, dan saya khawatir itu akan sangat sulit. Dev menggigit ujung lidahnya,
Setetes darah merah cerah mengalir keluar, dan Dev tiba-tiba menyemprotkan kabut darah. Kabut darah dengan cepat diserap oleh tubuh Dev. Dalam sekejap, napas Dev naik dengan cepat, dan darah di tubuhnya terbakar. Memotong. Dev meraung, dan pedang pembunuh naga keluar sesuka hati. Cahaya merah menyala membumbung ke langit, menerangi seluruh dunia. Kemudian, dengan kilatan cahaya, gerombolan pedang yang mengguncang langit, cahaya perak tak berujung, menebas angin telapak tangan Tobi. Bersihkan. Dengan suara yang renyah, Pamuin terpotong menjadi dua. Setelah itu, energi pedang tetap tidak berkurang, dan melesat ke arah Tobi. Anak baik, kamu benar-benar membakar esensi darahmu, aku tidak bisa menahanmu hari ini. Wajah Tobi sedikit berubah, suaranya jatuh, Tobi melambaikan punggungnya, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul. Pedang ini, tubuh pedang itu seperti air musim gugur, cahaya dinginnya jernih, ketajamannya tak tertandingi, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah pedang yang tiada taranya. Dan pada saat ini, Tobi menikam dengan pedang. Pedangnya sangat lambat, tetapi sangat tebal, seolah-olah di tangannya, itu bukan pedang, melainkan gunung. Ding. Sekitar. Sebuah suara lembut. Layar tiba-tiba berhenti. Energi pedang Tobi dan energi pedang pembunuh naga bertabrakan seketika. Ekspresi Dev berubah drastis, dia tidak pernah menyangka itu akan diblokir oleh lawan dengan begitu mudahnya. Kekuatan Tobi ini benar-benar menakutkan. Bersambung ke episode 137. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.